Halo, perkenalkan, nama saya Stella Venda dengan NPM 22120111028 dan pada video kali ini saya akan menjelaskan kronologi analisis putusan Renvoy perkara kepailitan dalam putusan nomor 118 PK garing PDT Sus Pailit garing 2017 antara PT Siak Raya Timber dengan Agus Takatobir SH, Kurator PT Siak Raya Timber. Untuk yang pertama, pada poin pertama yang akan saya jelaskan adalah kronologis perkara kepailitan dan pihak-pihak mana saja yang terlibat. Untuk yang pertama, pihak yang terlibat ada PT Siak Raya Timber sebagai debitor. Kemudian yang kedua ada PT Sumatera Riang Lestari sebagai turut termohon 1 dengan klaim 192,8 miliar. Ada PT Nusa Sentosa Raya dengan turut termohon 2 dengan klaim 6,83 miliar terdiri dari tagihan konkuren dan tagihan separatis. Dan yang ketiga ada PT Alam Abadi Perkasa sebagai turut termohon 3 dengan klaim 525,6 juta. Perkara kepailitan PT Siak Raya Timber ini berawal dari kerjasama dengan Pacific Fiber Limited pada 2009 melalui perjanjian induk yang mencakup penjualan hak dan pengelolaan hutan kepemilikan saham PT Nusa Wana Raya dengan komitmen pasokan kayu bulat. Pacific Fiber menunjuk afiliasinya di Indonesia, yaitu PT Sumatera Riang Lestari, PT Nusa Sentosa Raya, dan PT Alam Abadi Perkasa untuk memenuhi kewajiban pasokan. Namun, ketika perusahaan ini diduga adanya wan prestasi dengan gagal memenuhi kuantitas dan kualitas kayu yang menyebabkan operasional pabrik debitor terhenti pada Agustus 2012. Pada 2014, debitor mengajukan arbitrase ke Singapore International Arbitration Center atau SIAC untuk menuntut Pacific Fiber dengan afiliasinya atas kerugian wan prestasi. Sementara itu juga debitor mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang di Pengadilan Niaga Medan pada 2014. Namun juga setelah itu ada upaya perdamaian, tetapi upaya perdamaian dilakukan gagal sehingga kasus berubah menjadi kepailitan di tahun 2015. Kemudian debitor mengajukan prosedur Renvoy ke Pengadilan Niaga Medan untuk membatalkan verifikasi, tetapi permohonan ditolak melalui putusan nomor 708 garing PDT Sus Pailit 2015 di tanggal 30 Agustus 2016. Kemudian Mahkamah Agung mengukuhkan putusan ini dalam putusan kasasi dikarenakan debitor mengajukan peninjauan kembali dengan mengklaim adanya bukti baru seperti surat menyurat dan laporan auditor yang membuktikan ketidaksahannya tagihan. Untuk yang kedua, ada alasan mengajukan permohonan dan gugatan atau upaya hukum. PT Siak Raya Timber ini mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung berdasarkan dua alasan utama, yaitu diatur dalam pasal 295 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, yaitu yang pertama adanya bukti baru yang bersifat menentukan novum. Dan yang kedua, ada kekeliruan nyata dalam putusan sebelumnya. Untuk yang pertama, debitor itu mengajukan surat-surat korespondensi berdasarkan bukti PK 1 sampai PK 3 yang membuktikan bahwa Sumatera Riang Lestari itu telah melakukan wan prestasi dengan gagal memenuhi kewajiban pasokan kayu. Kemudian untuk yang kedua, debitor ini menilai adanya kekeliruan nyata dalam putusan kasasi, khususnya terkait prosedur verifikasi kurator. Menurut debitor, kurator ini melanggar pasal 116 UUK karena tidak meminta keterangan atau klarifikasi dari debitor sebelum memverifikasi tagihan kreditor, padahal UUK mewajibkan kurator untuk mencocokkan klaim dengan catatan debitor. Untuk yang ketiga, ada alasan majelis hakim menolak permohonan. Majelis Agung ini menolak permohonan peninjauan kembali yang dilakukan oleh PT Siak Timber dengan pertimbangan hukum yang mendalam. Dikarenakan yang pertama, bukti baru atau novum yang diajukan oleh debitor dinilai tidak memenuhi syarat menentukan sebagaimana diatur dalam pasal 295 ayat 2 UUK, dan surat korespondensi hanya membuktikan upaya debitor menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Kemudian ada terkait kekeliruan nyata, Mahkamah Agung ini menyatakan bahwa kurator telah mematuhi pasal 116 UUK dengan mengundang debitor dalam rapat verifikasi di 20 Juni 2016 meskipun debitor membantah klaim ketidakhadirannya secara aktif dalam memberikan bukti kontra yang kuat, menyebabkan verifikasi yang dianggap sah. Selain itu, berita acara rapat 8 April 2011 dinilai valid sebagai dokumen pendukung klaim meskipun tidak ditandatangani direktur karena mencerminkan kesepakatan para pihak dalam rapat tersebut.
Untuk yang poin keempat ada akibat hukum terhadap debitor, kreditor, dan pihak ketiga. Putusan ini tentunya memiliki konsekuensi hukum signifikan bagi pihak-pihak yang terlibat. Untuk yang pertama ada debitor, yaitu PT Siak Raya Timber. Debitor ini dikarenakan putusan ini mengukuhkan status kepailitannya dan mewajibkan likuidasi aset untuk melunasi utang sesuai hierarki prioritas hukum kepailitan. Seluruh aset debitor akan dikelola kurator untuk dijual, dengan hasilnya akan dialokasikan pertama-tama kepada kreditor separatis, misalnya PT Nusa Sentosa Raya yang tidak memiliki hak jaminan, kemudian kepada kreditor konkuren seperti PT Sumatera Riang Lestari dan PT Alam Abadi Perkasa, dan terakhir kepada kreditor lainnya sesuai dengan ketentuan pasal 1131 sampai 1134 KUA Perdata. Selain itu, debitor juga dihukum untuk membayar biaya perkara peninjauan kembali sebesar 10 juta yang akan menjadi bagian dari beban administrasi kepailitan. Kemudian untuk kreditor, putusan ini menjadi legitimasi atas klaim mereka yang telah diverifikasi. PT Sumatera Riang Lestari, PT Nusa Sentosa Raya, dan PT Alam Abadi Perkasa berhak menerima pembayaran berdasarkan proporsi dan prioritas klaim yang tercatat dalam daftar tagihan kreditor. Klaim mereka juga sah secara hukum sehingga berhak mendapatkan pembayaran dari hasil penjualan aset pilot. Prioritas pembayaran mengikuti hierarki kreditor separatis, konkurer, dan lainnya sesuai pasal 1131 sampai 1134 KUH Perdata. Adapun pihak ketiga, khususnya Pacific Fiber Limited, putusan ini menegaskan bahwa proses kepailitan di Indonesia berjalan independen dari sengketa arbitrase yang terjadi di Singapura. Meskipun hasil arbitrase kelak mungkin mempengaruhi hubungan kontraktual antara Pacific Fiber Limited dan PT Siak Raya Timber, Mahkamah Agung menolak menjadikannya sebagai dasar untuk menunda membatalkan klaim dalam proses kepailitan dengan prinsip lex fori, hukum forum ditetapkan secara ketat sehingga putusan domestik tidak terikat pada proses yuridisi asing. Dikarenakan itu, putusan Mahkamah Agung dalam perkara ini menegaskan prinsip kepastian hukum serta finalitas proses verifikasi kurator dalam melakukan hukum kepailitan di Indonesia. Implikasi putusan ini adalah penguatan kedudukan kurator sebagai pihak netral dalam verifikasi klaim serta ruang lingkup peninjauan kembali hanya untuk kasus dengan bukti atau kekeliruan yang bersifat menentukan. Secara sistematik, putusan ini mendukung stabilitas hukum kepailitan dengan menolak intervensi berlebihan terhadap putusan yang berkekuatan tetap, sehingga menciptakan kepastian bagi para pihak dalam pihak penyelesaian hutang. Sekian dari presentasi saya kali ini, terima kasih.